Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar? Baik, luar biasa maju. Sehat? Sehat. Jasmani rohani? Iya. Ya, aku buka dulu ya. Om Swastiastu, pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Saya Jotander, perkenalkan, saya sedikit mau ngobrol-ngobrol saja dengan Kek Ayu Purwati ya. Purwati. Yang konon yang saya dengar akan mempunyai salah satu yayasan kalau nggak salah ya. Yayasan Trimurni. Trimurti. Oh, Trimurti. Nah, tapi sebelum kita buka, aku mau ngasih hadiah buat Yayasan Trimurti. Nah, ini filosofinya adalah aku dan kamu jadi satu. Nah, iya kan? Antara Jakarta dan Bali, antara persaudaraan kita semuanya yang ada di Bali, kalau menyatu menjadilah kerukunan. Ya. Karena mempunyai tujuan tanpa ada persatuan, saya anggap nol itu. Bener nggak sih? Benar. Karena nggak sejalan. Nah, di sini kita ciptakan yang sejalan, yang semisi, dan yang sevisi. Iya kan? Permainannya seperti ini, Ge. Kamu ambil satu. Kamu dan ambilkan saya satu. Oke. Sekarang digulung. Oke. Gulung gini kayak bola. Oke ya. Terus kemudian ditaruh di bunga ini. Satu, kamu satu. Ini ada dua ya. Ada dua. Permainan atau gamenya bagaimana? Saya akan mengambil satu, oke. Ambil satu, taruh sini. Nah, kamu ambil satu. Yang kamu pegang, kencang ke sini. Oke, saya megang tisu. Saya megang satu. Kamu megang satu. Supaya kau dan aku jadi satu, aku akan menghilang. Coba buka. Wah, kok bisa di sini jadi dua? Tunjukkan. Di sini jadinya dua. Nah, ini salah satu permainan saja ya. Daripada omongan saya, kita itu harus menyatu dalam segala urusan. Artinya supaya meraih kesuksesan harus adanya persatuan. Indonesia kalau bersatu, Indonesia merdeka. Itu Jotander banget nih. Dah, taruh sudah, kiranya sudah. Ya. Satu lagi. Udah, no. Ini nanti malah lama-lama nanti. Malah komandan, nanti malah main sulap nanti ya. Nah, ini hanya game saja, bagian daripada filosofi daripada Yayasan Trimurti. Nggak salah lagi kan saya ngomongin tadi Trimurni, sekarang Trimurti ya kan. Nah, mudah-mudahan ini. Sejak kapan mau mendirikan Trimurti ini? Baik, terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya berbangga sekali hari ini, bersyukur sekali hari ini kedatangan Mr. of the King, Mr. Jotander datang ke Bali, yang di sela-sela kesibukannya beliau sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita di Yayasan Trimurti ini, khususnya di DPD Sekretariat Tabanan ini yang sangat luar biasa tentunya. Jadi baik, terkait dengan apa yang disampaikan tadi dengan Mr. Jotander ya, jadi terkait dengan Yayasan Trimurti ini, dia berdirinya tahun 2007 Menkumham, 2006 akte pendiriannya. Nah, jadi ibaratnya estafet daripada pengurusan Yayasan Trimurti ini dahulu semua sudah pralina ya, semua sudah dilebar. Nah, jadi kepengurusan yang baru ini mulai lahir di saat pandemi di tahun 2020. Nah, jadi ibaratnya kami pengurus-pengurusnya juga sebagai bayi baru lahir yang tentunya memang kita sangat membutuhkan asupan gizi, asupan energi dari berbagai pihak. Tentunya membangun partnership dengan semua pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Sebagai ketua ya saya bilang ya, pernah nggak terjadi pro dan kontra itu? Iya pasti. Ya, jadi pro dan kontra di dalam suatu lembaga ataupun organisasi itu memang pasti ada ya. Jadi kita menyikapi itu dengan bijak, bahwasanya yayasan ini adalah misi sosial
utamanya ingin kita mewujudkan mencetak generasi cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas secara material, dengan mewujudkan visi misi mengayomi umat dengan cinta kasih. Ya, jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi sama Mas John Thunder, adanya pro dan kontra itu memang kita ini berbanyak karakter ya, bermacam-macam background, bermacam-macam karakter ya. Di situ kontra ambil sikap mungkin bijak ya. Oh ya, oke, kita selalu bijak ya. Kita berusaha bijak untuk mengambil satu sikap yang mana kepengurusan ini memang masih promatur Ya. Dan kemudian ini dulu kayaknya ketua mempunyai keinginan Yayasan Trimurti ditambahin Yayasan Trimurti Nusantara. Nah, sekarang sudah namanya dibicarakan lagi menjadi Trimurti Yayasan Trimurti saja. Apakah benar itu? Iya, baik. Karena kenapa dulu tambahin Nusantara dan kenapa sekarang lebih baik Yayasan Trimurti saja? Ya, baik. Terima kasih, Mas John. Jadi dulu memang Menkumham atau semua memang Yayasan Trimurti ya. Jadi kenapa di tahun 2020 ini kita menambahkan Nusantara ya. Jadi itu atas dasar pertimbangan dari beberapa kolega ataupun teman ataupun dari pakar-pakar hukum juga memberikan sarannya agar ditambahkan Nusantara, karena kita ingin menyatukan Nusantara dalam notabene ingin menyatukan saudara-saudara kita di dalam wadah satu yayasan ini untuk membangun visi misi program yayasan ini bisa mengayomi umat ciptaan Tuhan dengan cinta kasih di seluruh Nusantara. Oke. Itu Nusantara ya. Dan kenapa sekarang kembali ke Yayasan Trimurti saja? Pasti adanya sebab dan akibat. Mungkin bisa mengambil Trimurti Yayasan Trimurti, walaupun tidak ada Nusantara sebenarnya bisa menusantara. Ya, baik, luar biasa sekali. Langsung terus, semoga Tuhan memberkati. Nah, kemudian mungkin salah satu ya saya dengar juga di acara ini GAYU ini mengundang seorang konsultan tentang Yayasan Trimurti. Ya. Nah, kita bicara tentang Yayasan Trimurti, bukan Yayasan Trimurti Nusantara, ya. Dan kemudian mungkin udah nunggu merokoknya lama dia. Ya. Oh, nggak ngerokok, nggak ngopi katanya juga. Ya, tapi ya, kalau sudah. Kopi Grang khusus ya. Waduh, ada kopi Grang. Ada kopi Grang. Ini iklan ini. Kopi Grang pasti ya. tentu untuk. Di yayasan itu katanya mempunyai kopi Grang di Dupa, Dupa, terus kemudian apalagi? Ada kopi Grang, ada wedang jahe, ada wedang jahe merah, ada air suci, water, ada Dupa Trimurti. Nah, kemudian saya dengar itu punya Yayasan Trimurti. Ya. Nah, dan itu bagian daripada kehidupan yayasan nanti ya. Ya, betul sekali. Nah. Ini Mbak John Thunder ini adalah produksi dari Yayasan Trimurti, kopi luwak Greng untuk bikin sehat. Nanti saya bantu boleh ya mengiklankan ya. Boleh, biasa sekali. Ya. Ini ada jahe merah. Ini bisa untuk oleh-oleh pulang. Betul, ini ke Jakarta. Ya. Oke, kita singkat waktu, kita ini juga salah satu bisa membantu UMKM daripada pemerintah, membantu program pemerintah juga untuk mendapatkan hasil UPPKS, usaha pendapatan peningkatan keluarga. Iya, sangat luar biasa sekali. Ini Pak nggak ada tempat, diambil lagi boleh. Ya terima kasih mungkin GAYU udah menunggu konsultan mau ngobrol-ngobrol. Aku lah kebetulan ada tamu yang mau jemput saya nih. Mau pindah tempat dulu. Ya nanti hasilnya aja nanti di share lah ya, di share saya. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih banyak. Mungkin ya itu saja yang bisa aku pengen tahu. Nanti selanjutnya aku pengen tahu secara ke arah media. Ya, silakan tunggu sebentar, paling beliaunya mau datang ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Wahyu, apa kabar? Baik, sangat luar biasa Pak Man. Wahyu, selamat. Bagaimana Yayasan Trimurti Nusantara yang digaungkan terakhir ya? Gimana perkembangannya ini?
Ya, jadi baik Pak Man, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya ya, sudah datang di DPD Sekretariat Tabanan. Ya, jadi memang kemarin Yayasan Trimurti ini sudah memang hampir 14 tahun 14 tahun ya. 2007, 2006 itu akte dan Menkumhamnya. Nah, Ya. jadi karena akte perubahan kita di tahun 2021 ini Menkumham dan aktenya sudah jelas, kita pun memang wajib untuk membentuk kepengurusan yang masing-masing ada di seluruh DPP ataupun DPD Kabupaten Kota. Nah, karena memang kenapa kita memakai Nusantara, karena ingin kita menyatukan saudara-saudara kita seluruh Nusantara dengan gaung wadah daripada Yayasan Trimurti ini yang maksudnya nanti bisa mengayomi umat cinta kasihnya, program-programnya seluruh Nusantara. Itu dasar pemikiran kami. Dan kedua juga karena memang atas dasar kita memakai Yayasan Trimurti Nusantara ini juga atas pertimbangan daripada pakar-pakar hukum ya, yang notabene nanti kalau memang kita mau perubahan Trimurti Nusantara ini paling tidak 1 tahun ke depan. Nah, atas itulah pertimbangan saya untuk di banner-banner kita pakai Nusantara, walaupun secara legalitas baik itu pusat, daerah, provinsi, kabupaten itu kita sah secara legalitas. Itu secara garis besarnya Pak Man terkait dengan legalitas daripada yayasan. Jadi program-program yayasan sudah jelas, yaitu kita membantu umat di bidang ritual, kita membantu di bidang agama, budaya, ekonomi, dan sosial. Jadi luar biasa. di bidang agama sudah barang tentu kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti mebayuh masal, mesami masal, mekatah masal, dan juga pengobatan medis non medis itu gratis. Dan juga kita di bidang ekonomi kita juga sudah mempunyai UMKM ya, UMKM, dan kita juga sudah punya produksi sendiri seperti dupa, jahe merah, kemudian juga ada kopi luwak. Nah, di sini kita membantu nanti membantu kegiatan-kegiatan sosial melalui UMKM kita ini. Nah, itu secara garis besar. Nah, jadi kemudian juga kita membantu juga warga yang memang ini ini juga salah satu produknya ya. Ini produk yayasan yang nantinya bisa menopang daripada kegiatan-kegiatan sosial daripada yayasan. Kita punya kopi luwak greng, kita juga punya dupa produksi sendiri, kita juga punya produk-produk herbal, temulawak, ada juga wedang jahe, itu meningkatkan imun tubuh juga biar kita sehat kuat untuk apalagi di saat pandemi ini, agar kita sehat, agar kita kuat. Sudah mantap. Ini mantap sekali. Nah, ini juga salah satu program UMKM ini adalah juga membantu program daripada pemerintah untuk membuka lapangan suatu pekerjaan dengan menjadi reseller, menjadi distributor daripada produk yayasan ini, secara otomatis dia bisa mendapatkan sesuatu penghasilan tambahan. Membantu itu yang saya bilang, membantu program pemerintah di bidang UMKM untuk membuka lapangan suatu pekerjaan. Itu di bidang ekonomi daripada Yayasan Trimurti. Nah, di bidang agama tadi sudah saya bilang membantu semua kegiatan-kegiatan sosial seperti yang saya bilang tadi secara gratis. Nah, kita akan melakukan di seluruh kabupaten kota. Kita bersinergi dengan pemerintah ataupun stakeholder, Pemda setempat ataupun stakeholder ataupun pemangku kebijakan, pemegang wilayah yang di masing-masing ada di kabupaten. Luar biasa. Nah, seperti itu program di bidang agama, di bidang sosial kita juga sering ekonomi. Sosialnya kita juga sering memberikan sumbangan sembako kepada warga-warga anggota yang kurang mampu, seperti di Sungai, seperti di Kintamani, di mana-mana warga yang memang sangat-sangat kurang mampu, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, kita sudah memberikan sedikit sumbangsi sembako ke sana langsung kepada masyarakat langsung yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan tali kasih daripada kita. Itu di bidang sosial, di bidang UMKM sudah saya sampaikan tadi. Luar biasa Bu Ayu. Lalu sedikit lagi kita juga membantu warga yang memang kurang mampu, kita salurkan untuk sekolah beasiswa di 3 universitas, di Unhi dan Mehendra Data dan sebagainya, agar warga generasi muda kita yang ingin sekolah tidak mempunyai dana, tidak keterbatasan anggaran ataupun biaya, lewat wadah yayasan inilah kita menjembatani agar generasi muda kita bisa mendapatkan pendidikan ke S1 dengan gratis. Nah,
Itu secara garis besar yang dapat saya sampaikan program visi misi daripada yayasan ini ya, dengan kehadiran Pak Nyoman ya dari jauh-jauh dari Singaraja ke sini ya, kita juga berharap bisa memberikan konsul karena mungkin konsultasinya ya, karena beliau mungkin sudah pengalamannya juga sebagai sebagai moderator, sebagai banyak motivator juga, mungkin di situ beliau bisa sumbangsihkan untuk yayasan ini. Mungkin kita bisa kolaborasi, kita bisa menjalin partnership nantinya agar yayasan ini bisa lebih kuat, lebih maju lagi seperti itu. Ya, luar biasa Mbak Yu ya, luar biasa. Jadi pertama diapresiasi dulu Kopi Greg, pemirsa, karena sebelum saya datang ke sini sudah dikirimin paketnya dan terbukti ya, luar biasa. Terbukti ini Kopi Greg sangat jos. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Yayasan Trimurti sudah bergerak sangat banyak. Saya search di Google, banyak aktivitas sosial, kemasyarakatan, aktivitas peduli sesama, pengobatan, ekonomi kreatif yang sekarang sedang diluncurkan. Ini juga luar biasa ya. Nanti kita bersama-sama gerakan UMKM-nya. Nah, terkait kemudian yang sekarang sedang di-brandingkan sama Bu Ayu tentang Yayasan Trimurti Nusantara. Nah, saya search juga, gitu. Cari juga, belum ketemu, gitu. Ya, belum ketemu. Nah, setelah saya ngobrol tadi, dan ternyata memang cikal bakalnya yang izinnya dari Menkumham itu 2007 kalau nggak salah ya, itu adalah Yayasan Trimurti. Luar biasa. Kenapa ditamakan Nusantara? Karena memang beliau ingin bergerak, ya sudah bergerak di beberapa tempat ya di seluruh Nusantara, agar yayasan ini bisa berkiprah di seluruh Nusantara. Betul sekali. Luar biasa cita-citanya. Nah, tetapi untuk saat ini kalau kita bicara legal, yang legalnya itu Yayasan Trimurti. Ini yang harus digaungkan gitu ya. Nusantaranya nanti setelah izinnya keluar, memang ada proses permohonan, perubahan itu baru bisa digaungkan di bawah, gitu. Agar apa yang kita inginkan itu matching antara keinginan dengan legal. Itu harus legal. Pergerakan sebuah yayasan harus legal. Legalnya harus jelas. Nah, kalau yang legalnya itulah Yayasan Trimurti, maka setiap aktivitas lakukanlah atas nama Yayasan Trimurti. Nah, itu lengkapi semua kepengurusan DPD, kemudian sehingga nanti program pemerintah yang ada bisa disalurkan lewat Yayasan Trimurti. Karena pemerintah, setahu saya dan beberapa informasi juga dari Bu Ayu, itu banyak sekali memiliki program-program untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pasraman-pasraman, yayasan dan lain sebagainya. Disinilah Yayasan Trimurti akan berperan. Maka untuk itu, ke depan apapun persyaratan dalam rangka pemerintah itu bisa menyalurkan dananya, instansi bisa menyalurkan dananya buat masyarakat, itu Yayasan Trimurti harus lengkapi. Seperti pemenuhan kepengurusan di DPD, satu kota madya 8 kabupaten di Bali itu harus segera dilakukan atas nama Yayasan Trimurti, agar nanti pergerakan di bawah nyambung dengan legalitas yang ada. Nah, saya kira seperti itu Bu Ayu, pandangan Tiang secara umum seperti itu. Bagaimana nanti Yayasan Trimurti ini yang cikal bakalnya sudah didirikan tahun 2006, Menkumhamnya udah keluar 2007, itu dilanjutkan perjuangannya sama generasi milenial seperti Bu Ayu. Ya, saya hanya bisa berdoa semoga niat baik yang dicanangkan itu bisa terrealisasi dengan baik. Asal luar biasa Pak Man, artinya ide-ide beliaunya, masukannya, semoga kita menjadi partnership, semoga kita menjadi kolaborasi, kita menjadi gaung daripada yayasan ini, visi misi daripada yayasan ini bisa kita realisasikan, bisa kita wujudkan, tentunya dampaknya kepada masyarakat secara keseluruhan dimanapun masyarakat. Kemudian juga di dalam ADET juga kita sampaikan juga kita ada di sana untuk pembangunan sekolah daripada SD, dari SD maupun tingkat SMA, itu pun kita akan canangkan di dalam program jangka menengah ataupun program jangka panjang seperti itu. Ada program pembangunan sekolah juga ya? Ada pembangunan sekolah juga, ya gratis begitu. Gratis ya? Gratis Luar dari biasa. SD. Ya. Demikian Bu Ayu, demikian pemirsa. Ya. Jadi terima kasih atas undangannya pada hari ini. Semoga Yayasan Trimurti semakin
sehat, Sehat. semangat, sukses. Oke. Itu bagian dari doa. Kita mendoakan semua warga, umat, semua biar sehat. Sehat, Setelah semangat, pasti dan semangat. sukses. Kalau sudah semangat Ya. pasti sukses. Apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya, semoga kita sukses bersama. Baik. Ya, Bu Ayu selamat berjuang ya, Ya, di terima Jalan kasih. Dharma. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Paman. Terima kasih, Om. Santi, Oh. Om. Keren.